Setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, panitia pelaksana tablik akbar di Goa, Sulawesi Selatan akhirnya membatalkan acaranya. Pasalnya, pihak panitia menghadirkan ratusan warga negara asing dari berbagai negara di tengah ancaman pandemi virus corona. Dan untuk mengetahui perkembangan perihal rencana setelah digelarnya tablik akbar dan melalui sambungan telepon, kami sudah terhubung dengan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Selamat malam Pak Nurdin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin, ini memang acara sudah positif dibatalkan. Lalu bagaimana dengan para tamu nih yang sudah datang dari 48 negara dan ratusan peserta yang sudah terlanjur datang ke Sulawesi Selatan, Pak? Ya, kami bersama Forkopimda, baik provinsi maupun Bupati Goa dan Forkopimda Goa, kita bersatu padu bersama-sama seluruh jamaah Istiqomah Zona Asia itu sudah sepakat memang tadi menunda acara. Dan kami juga sudah mengambil langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah seluruh peserta dari dalam Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah dalam perjalanan menuju kembali ke daerah panjang dirinya tuh susah begitu. Yang kedua, yang dari luar negeri itu ada dari negara itu kita tampung di hotel kita dan itu betul-betul kita siapkan dokter untuk melayani mereka, ya, sekaligus kita isolasi di situ. Yang ketiga adalah serta yang dari luar Provinsi Sulawesi Selatan itu juga sekarang kita lokalisir di asrama haji. Jadi semuanya bisa terkendali. Ya, alhamdulillah kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengertian seluruh jamaah Istiqomah Zona Asia. Saya kira demikian. Pak Nurdin, ini terkait dengan merebaknya virus corona. Pasti Bapak tahu bahwasanya dengan pergerakan warga negara asing, terutama dari negara-negara yang epidemiknya cukup tinggi terkait dengan virus corona sendiri, COVID-19. Adakah memang dokter yang tadi Anda katakan disiagakan di shelter ataupun di hotel ini memang ditujukan untuk melakukan pemeriksaan mereka terkait dengan indikasi atau tidaknya COVID-19, Pak? Ya, jadi begini. Hampir rata-rata dari mereka itu sudah 3 bulan yang lalu sudah ada di Indonesia, berkeliling ke masjid-masjid, ya. Dan memang mereka ada 6 dokter yang menyertai mereka. Ditambah dukungan dari dokter kita, dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita betul-betul mulai dari mereka tiba, sampai hari ini kita evakuasi ke beberapa tempat, itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya, Pak Nurdin, bisa Anda deskripsikan berapa banyak warga negara asing yang hadir, kemudian dari negara mana saja, Pak? Ya, itu dari 9 negara, itu jumlahnya 411. Ya, di antaranya ada dari Bangladesh, ada dari Malaysia, Thailand, ya, terus ada juga dari Arab Saudi, ya. Saya tidak terlalu hafal semua, tapi mereka itu sudah ada di Indonesia 3 bulan yang lalu, sebelum ada corona, ya. Oke, meskipun Bapak tadi katakan ada yang dari Malaysia, dari Thailand, ataupun dari Timur Tengah, di mana beberapa negara tadi memang ada suspek COVID-19, tapi di satu sisi Bapak mengatakan mereka sudah 3 bulan. Lalu bagaimana pemantauan mereka, Pak? Meskipun 3 bulan sudah di Indonesia, tapi bisa saja mereka berinteraksi dengan orang-orang asing yang juga datang ke Indonesia dari negara asal mereka, Pak. Makanya kita jaga ketat, ya. Kemarin juga waktu mereka tiba di lokasi rencana kegiatan, itu juga kita isolasi sendiri. Jadi mereka punya tempat sendiri, dan itu kita jaga. Oke, isolasinya kalau yang kami ketahui rata-rata minimal 14 hari. Lalu seperti apa, Pak? 14 hari ke depan, apakah memang setelah acara ini ditunda, mereka tetap dalam isolasi pemantauan dari pemerintah daerah, ataukah tadi Anda katakan mereka juga menyertai dokter masing-masing yang memang selama 3 bulan ikut mereka?
Iya, jadi kita lagi tunggu perkembangan. Yang pasti satu hotel itu nggak ada yang campur, mereka aja. Ya, termasuk dokter, ada 6 dokter yang menyertai mereka. Terus tambah dari dinas kesehatan provinsi juga ikut membantu. Ya terakhir Pak, ini terkait dengan eskalasi dari virus COVID-19 sendiri di Sulawesi Selatan Pak. Penanganan seperti apa Pak yang sudah dilakukan? Kemudian rencana seperti apa seandainya memang terjadi pertambahan jumlah suspek dari virus COVID-19 ini Pak? Ya, memang sangat kita sesalkan sebenarnya ya, karena uji lab itu terlalu lama ya. Jadi kemarin tadi pagi baru kita dapat hasilnya, padahal ini kita butuh cepat supaya pasien dilakukan tindakan segera ya. Iya. Nah, kami di Sulawesi Selatan itu sudah menunjuk 7 rumah sakit rujukan ya, dan termasuk ruang isolasi yang tekanan negatifnya tinggi ya, itu juga kita sudah siapkan, termasuk ambulan untuk steril ya, itu juga kita siapkan. Dan saya yakin yang paling penting bagi kami di Sulawesi Selatan ini adalah bagaimana mencegah penularan dan penyebaran ya. Oleh karena itu betul-betul kita mengimbau kepada masyarakat, kita mengedukasi mereka kalau mau cepat ini bisa selesai, ya tentu dibarengi dengan disiplin, ya hidup bersih, ya bagaimana kita hindari dulu keramaian, ya kalaupun kita harus keluar, ya kita tentu melihat hal-hal yang paling urgent yang bisa kita lakukan. Ya Pak Nurdin, terakhir ini buat warga negara asing yang Anda katakan tadi sudah 3 bulan di Indonesia, apakah mereka segera dipulangkan atau sementara masih dikarantina sampai 14 hari? Kita pantau dulu. Berapa Karena lama mereka Pak? juga sebenarnya udah punya tiket, ya udah punya tiket untuk kembali. Nah, jadi kita pantau dulu perkembangannya. Kalau memang tidak ada indikasi apa-apa, nah, mungkin kita lagi pikirkan untuk kita kembalikan. Baik, terima kasih untuk perbincangannya Pak Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan terkait dengan tablik akbar yang rencananya akan digelar di Goa. Terima kasih. Selamat malam Pak.